Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan daring hari ini, kita mulai masuk ke pemeriksaan penyakit sistem muskuloskeletal. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan itu adalah tentang penyakit fraktur. Mungkin udah sering dengar ya, apa itu fraktur. Fraktur itu kalau bahasa awamnya adalah patah tulang. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya dan materi-materi lainnya. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Pengertian fraktur menurut Mansur Arif itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Sedangkan menurut Linda, bahwa fraktur adalah rusaknya kontinuitas tulang yang disebabkan tekanan eksternal yang datang lebih besar dari yang dapat diserap oleh tulang. Jadi sebenarnya intinya sama saja, yaitu adalah jaringan tulang yang terpisah atau terputus gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis fraktur. Ada fraktur komplit. Ini berarti patah pada seluruh garis tengah tulang dan biasanya mengalami pergeseran. Lalu ada fraktur tidak komplit yang terjadi yaitu patah hanya pada sebagian dari garis tengah tulang saja. Jadi tidak semua. Lalu ada fraktur tertutup. Nah, ini fraktur tapi tidak menyebabkan robeknya kulit. Jadi tidak ada luka atau kulit yang terbuka, tetapi ketika kita pegang itu tulang itu retak atau patah. Lalu selanjutnya ada fraktur terbuka, fraktur dengan luka pada kulit atau membran mukosa sampai ke patahan tulang. Nah, ini tadi hampir berbeda dengan yang tertutup. Kalau terbuka udah jelas berarti dia tulangnya terkadang menembus ke kulit, akhirnya si kulit itu terbuka. Lalu ada green stick, fraktur di mana salah satu sisi tulang patah sedangkan sisi lainnya membengkak. Lalu ada transversal, fraktur sepanjang garis tengah tulang. Lalu ada comminutive, fraktur dengan tulang pecah menjadi beberapa fragmen. Jadi tulang itu dia pecah. Selanjutnya masih ada lagi, ada kompresi, fraktur yang terjadi akibat trauma aksial fleksi yang mendorong tulang ke arah permukaan lain. Lalu ada fraktur patologik, ini fraktur yang terjadi pada daerah tulang oleh ligamen atau tendon pada daerah perlekatannya. Lalu ada fraktur spiral, di sini frakturnya jadi arahnya itu berbentuk atau arah patahannya berbentuk spiral. Ini akibat trauma rotasi, akibat putaran biasanya. Lalu ada fraktur oblik. Ini fraktur yang arah garis patahnya membentuk sudut terhadap sumbu tulang dan merupakan akibat trauma angulasi juga. Lalu ada fraktur segmental, fraktur di mana garis patah lebih dari satu tapi tidak berhubungan. Nah, di sini ada beberapa gambarnya dari beberapa penjelasan yang telah Ibu tadi jelaskan. Nah, di sini ada fraktur tertutup, fraktur terbuka, yang transvers seperti ini, linear, oblik, ya, spiral, green stick, yang comminuted. Ini juga ada beberapa lagi. Nah, di sini kita masuk ke penyebabnya atau etiologi. Biasanya fraktur itu disebabkan oleh beberapa etiologi. Yang pertama adalah kekerasan langsung. Di sini jadi kekerasan langsung ini menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. Fraktur demikian sering bersifat fraktur terbuka dengan garis patah melintang atau miring. Lalu ada kekerasan tidak langsung.
Ini biasa adalah kekerasan yang menyebabkan patah tulang, tapi di tempat yang jauh dari terjadinya kekerasan. Misalnya orang yang terjadi pada lansia. Pada lansia yang sudah bisa dibilang sudah lemah bagian-bagian tulangnya, ketika dia jatuh di kamar mandi atau terpleset, yang patah itu biasanya adalah organ-organ seperti tulang belakang gitu, bukan tulang panggulnya secara langsung. Lalu ada kekerasan akibat tarikan otot. Ini adalah patah tulang akibat tarikan otot tapi sangat jarang terjadi. Di sini seperti akibat pemuntiran, penekukan, penekanan atau mungkin penarikan. Atau juga ada etiologi yang selanjutnya adalah keadaan patologis, misalnya osteoporosis dan neoplasma. Osteoporosis itu udah jelas, mungkin kemarin udah sempat Ibu jelaskan. Misalnya lansia yang udah osteoporosis, dia jatuh atau terbentur sedikit agak keras, itu bisa langsung membuat terjadinya fraktur pada area yang terbentur tersebut. Neoplasma juga sama. Neoplasma itu berarti disebut dengan fraktur patologis karena si tulang itu terputus akibat adanya tumor. Nah, di sini ada patofisiologi. Tulang bersifat rapuh namun cukup mempunyai kekuatan dan gaya pegas untuk menahan tekanan. Tapi apabila tekanan eksternal yang datang lebih besar dari yang dapat diserap tulang, maka terjadilah yang namanya trauma pada tulang yang mengakibatkan terputusnya kontinuitas tulang. Jadi bisa disimpulkan penyebab dari atau proses terjadinya fraktur ini diakibatkan karena tekanan eksternalnya lebih besar daripada apa yang si tulang itu bisa dia serap. Nah, ini pathway-nya bisa kalian baca sendiri seperti apa. Nah, di sini ada tanda gejalanya. Biasanya terjadi nyeri ya, pasti setiap fraktur, mau fraktur apapun akan mengalami nyeri. Biasanya nyerinya secara terus-menerus dan bertambah berat. Terus juga kadang sampai ada hematoma, ada edema, terjadinya bengkak. Lalu ada deformitas karena adanya pergeseran fragmen tulang yang patah. Lalu ada terjadi pemendekan tulang. Lalu ada krepitasi. Krepitasi itu suara seperti suara retak. Lalu ada pembengkakan dan perubahan warna pada kulit, biasanya seperti membiru. Lalu peningkatan temperatur lokal, jadi kalau kita pegang itu agak panas, hangat. Dan ada pergerakan abnormal karena dia patah, jadi ya pergerakannya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan istilahnya. Nah, di sini ada beberapa penyembuhan proses tulang. Ada 5 stadium sebenarnya. Yang pertama, pembentukan hematoma. Jadi ketika proses tulang sembuh itu akan membentuk yang namanya hematoma. Jadi pembuluh darah robek akan membentuk hematoma di sekitar daerah fraktur. Sel-sel darah membentuk fibrin guna melindungi tulang yang rusak dan sebagai tempat tumbuhnya kapiler baru dan fibroblast. Biasanya stadium ini berlangsung sampai 2 hari dan akhirnya perdarahan berhenti sama sekali. Lalu ada stadium proliferasi seluler. Ini biasanya mulai terbentuk yang namanya tulang baru ya, langsung selama 8 jam. Lalu ada pembentukan kalus. Lalu ada stadium yang keempat adalah konsolidasi. Kalau misalnya stadium yang ketiga itu dia berlanjut, biasanya mulailah tulang itu atau di sini si bagian-bagian yang bentuk tulang itu mulai menjadi kaku di sini. Proses di sini akan lebih lambat dibanding proses-proses sebelumnya.
biasanya membutuhkan waktu yang lumayan lama, hampir beberapa bulan, sampai si tulang itu dia menjadi kuat untuk membawa beban yang lebih, atau yang beban yang seperti biasa dia bawa. Lalu selanjutnya, stadium terakhir adalah remodeling. Di sini fraktur telah dijembatani oleh satu manset tulang yang padat selama beberapa bulan atau tahun biasanya. Jadi lumayan, prosesnya sangat lama. Di sini berarti si tulang ini dia akan mulai terbentuk dengan struktur yang hampir mirip dengan normalnya, atau seperti ketika dia sebelum fraktur. Tetapi kadang-kadang proses penyembuhan fraktur tidak selalu berhasil. Kadang-kadang ada namanya komplikasinya. Di sini ada namanya kerusakan arteri, ada kompartemen sindrom, ada infeksi. Infeksi pasti misalnya di sini apalagi sudah ada yang namanya luka terbuka ya. Ini akan beresiko terjadinya infeksi. Terus bisa ada shock akibat mungkin kehilangan darah. Lalu ada delay union. Di sini adalah lebih kepada kegagalan fraktur ketika berkonsolidasi. Jadi lama, waktunya tuh lama banget untuk dia membentuk suatu tulang. Lalu ada non union. Di sini kegagalan fraktur berkonsolidasi. Lalu ada malunion. Jadi penyembuhan tulang ditandai dengan meningkatnya tingkat kekuatan dan perubahan bentuk. Jadi ada perubahan bentuk pada tulang. Dia sembuh, tetapi ada perubahan bentuk. Nah, di sini ada beberapa pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ronsen untuk melihat lokasinya, luasnya. Lalu ada pemeriksaan darah lengkap, arteriografi, ada pemeriksaan kreatinin. Di sini ada penata laksanaannya, bisa dengan reposisi. Setiap pergeseran itu kita coba lakukan reposisi atau diubah posisinya kembali dengan biasanya tindakan operasi. Lalu ada imobilisasi dengan cara fiksasi dengan dipakaikan skru, paku, plat logam. Ada yang fiksasi interna ya, dengan misalnya kalau interna itu dia tidak lakukan operasi, berarti dia cuman maksudnya eksterna. Di sini adalah fraktur mobilisasi yang menggunakan bidai dan traksi. Lalu ada fisioterapi dan mobilisasi. Di sini ada asuhan keperawatan. Biasa kita ada pengkajian, pengumpulan data, anamnesa dari identitas klien, keluarga secara lengkap. Lalu ada keluhan utama, keluhan sekarang ya. Dan di sini ada beberapa pemeriksaan fisiknya. Bisa kalian baca sendiri di sini. Biasanya akan ada beberapa kelainan atau keluhan yang dirasakan. Seperti di aktivitas, pasien akan mengatakan keterbatasan mobilitasi, kehilangan fungsi. Di sirkulasi akan mengalami hipotensi, takikardi, kadang pucat, atau mungkin ada hematoma. Lalu ada di bagian sensorinya terjadi kesemutan, deformitas, kelemahan. Di kenyamanannya merasa nyeri tiba-tiba, spasme. Lalu di keamanannya ada perdarahan, perubahan warna, pembengkakan. Dan di sini ada beberapa diagnosis keperawatan dan intervensi yang akan kita bahas ketika nanti kita tetap muka saja. Tapi sebelumnya bisa kalian baca-baca terlebih dahulu. Mungkin untuk pertemuan daring hari ini Ibu rasa cukup. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung tanyakan ke Ibu.
tetap semangat untuk belajarnya walaupun daring, tetap dibaca materi-materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.